Shalom, musim ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Itu sebabnya kita perlu terus memperbaharui cara kita berpikir dan menjadi kuat jasmani maupun rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Anda semua siap terima firman Tuhan dan mencatat, sebab ada banyak hal yang saya rasa Anda perlu untuk catat sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Mari kita mulai sharing kita hari ini atau firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Dikatakan, pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yesus katakan kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Apa yang kau baca di sana?" Lebih tepat diterjemahkan, bagaimana kamu membacanya? How do you read it? Yesus tahu bahwa tidak semua orang membaca hukum Taurat dari sudut pandang yang benar. Karena pengertian seseorang tergantung dari sudut pandangnya atau yang kita biasa sebut dengan perspektif. Perspektif sangat penting karena menentukan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di sebuah media sosial seorang ibu membawa anaknya yang masih berumur 1 tahun ke dokter untuk divaksin. Dari sejak masuk ke ruangan dokter tersebut, raut muka anak ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak senang berada di situ. Dalam gendongan ibunya, dia terus melihat ke belakang, tidak mau melihat ke dokter. Kemudian ketika ia diletakkan oleh ibunya di tempat periksa, dia langsung menangis dan meronta. Ibunya terpaksa memegangi anak ini, menahan dia dengan kuat sehingga dokter dapat leluasa menyuntikkan vaksin. Nah, di mata anak ini mungkin dia bingung melihat kelakuan ibunya. Mengapa ibuku yang setiap hari menyayangi aku, menggendong, memberi makan, melindungi, sekarang tiba-tiba berubah jadi seorang ibu yang kejam? Bukannya menyelamatkan aku dari dokter yang jahat ini, ya, karena menurut anak-anak dokter itu biasanya jahat, tetapi malah membawa aku ke sana, menahan. Justru pada saat aku meronta, dia membiarkan aku disakiti. Ibuku bukannya marah kepada dokter, dia malah bilang terima kasih dan membayar dokter sejumlah uang untuk menyakiti aku. Dan buat janji lagi untuk kembali beberapa bulan ke depan menemui dokter tersebut. Namun, ibunya tentu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Semua yang dia lakukan dia anggap baik karena ibunya mengerti bahwa anaknya memang perlu diberikan vaksin supaya daya tahan tubuhnya menjadi kuat, sehingga di kemudian hari anaknya tidak mudah sakit. Bisa dibayangkan bagaimana kalau sang ibu tidak tegaan. Akibatnya anaknya tidak pernah divaksin. Dan pada saat anaknya menjadi besar, kemungkinan dia mudah sakit. Nah, bayangkan apa perasaan si anak kalau dia tahu bahwa ini semua terjadi karena ibunya tidak pernah bawa dia ke dokter untuk divaksin. Sekali lagi, perspektif sangat penting. Cara pandang kita sangat menentukan apa dan bagaimana tindakan kita. Saya sering mengatakan bahwa cara kita memandang sebuah masalah, itulah yang seringkali merupakan masalah yang sesungguhnya. The way we see a problem is the real problem. Pengetahuan anak kecil ini sangat terbatas, sehingga apa yang dia rasakan dan bagaimana dia memproses atau menganalisa keadaannya hanya berdasarkan apa yang dia lihat pada saat itu saja. Sedangkan ibunya melihat bukan hanya pada saat itu saja, tetapi dia juga melihat apa yang akan terjadi di hari depan. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-8 dan 9 katakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Nah, kalau ibu ini saja sebagai orang tua mengerti
apalagi Bapa kita di surga. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari sebuah awal, dan dia juga bisa melihat awal dari sebuah akhir. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kita tidak dipanggil ke dalam kehidupan tanpa penderitaan. Banyak orang Kristen begitu terbuai dengan pemberitaan soal berkat. Senangnya hanya mendengar khotbah-khotbah tentang berkat, soal hidup yang berkelimpahan, sehingga mereka bingung kalau mereka bertemu dengan penderitaan dan kesukaran setelah mereka jadi orang percaya. Mereka kemudian mempertanyakan atau meragukan kasih-Nya Tuhan. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-31 sampai 32. Yesus katakan, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Di sini kita lihat, Yesus memperingatkan Simon dan semua murid yang lain akan apa yang akan terjadi kepada mereka. Mungkin banyak di antara kita juga bertanya-tanya. Saya juga sempat bertanya-tanya. Mengapa sih Yesus tidak melarang iblis? Kan jauh lebih mudah. Mengapa iblis tidak diusir saja? Itu kan jauh lebih relevan sepertinya. Daripada membiarkan iblis datang dan menampi Simon dan juga murid-murid yang lain. Apakah Anda pernah melihat orang yang menampi gandum atau beras? Beras atau gandum yang ada di penampian itu dilemparkan ke atas, kemudian jatuh ke penampian, kemudian diayak, kemudian dilemparkan lagi ke atas, dan kejadian ini bisa dilakukan berkali-kali. Dan setiap kali beras jatuh kembali ke penampian, jumlahnya berkurang karena yang kotor atau yang jelek terlempar keluar. Jadi yang tetap ada dalam penampian adalah beras atau gandum yang baik. Jadi setiap kali penampian selesai dilakukan, beras atau gandum tersebut jadi naik nilainya dan jadi siap untuk dipakai karena sudah dipisahkan dari yang kotor. Sebenarnya yang dituntut sama iblis di sini bukan hanya Simon, tetapi semua murid. Karena dalam bahasa aslinya kata kamu itu jamak. Sedangkan pada waktu Yesus mengatakan apabila engkau sudah insyaf, di sini yang Yesus maksud hanya Simon, karena yang dipakai adalah bentuk tunggal, bukan jamak. Yesus katakan apabila engkau sudah insyaf. Dia tidak bilang kalau engkau insyaf, atau mudah-mudahan engkau insyaf. Yesus yakin, dia percaya bahwa Simon akan melewati masa penampian ini. Karena apa? Karena Yesus katakan, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Yesus tidak tinggal diam. Kita lihat bahwa dia sudah berdoa supaya iman mereka tidak kandas. Dan doa Yesus, kalau dia berdoa, saya yakin pasti didengar dan dijawab oleh Bapanya di surga. Simon sudah diperlengkapi dengan semua yang dia perlu untuk menang. Dan Yesus mau setelah Simon menang, dia kemudian menguatkan murid-murid yang lain. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dalam hal ini. Karena dikatakan seperti ini, Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Jadi posisi atau tempat kita berdiri penting, karena dari situ kita bisa mendapatkan sudut pandang kita. Kita mengenal apa yang disebut dengan backlight. Artinya kalau kita mau mengambil foto sebuah objek, gambar tersebut tidak akan terlihat jelas kalau posisi kita berlawanan atau berhadapan dengan cahaya. Namun kalau kita pindah posisi dan sekarang cahaya ada di belakang kita atau cahaya jadi backup kita, maka objek yang ada di depan kita akan bisa terlihat sangat jelas. Positioning, sekali lagi,
Posisi kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk punya sudut pandang yang benar. Karena sudut pandang yang benar akan kita dapatkan kalau kita mengenal Tuhan. Kita mengenal karakternya dan mengenal perkataan-perkataannya. Semakin kita mengenal Tuhan dengan baik, semakin baik pula perspektif kita. Jadi pertanyaannya, apakah sebagai warga kerajaan kita mengenal sungguh Tuhan kita? Apakah kita punya pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Tuhan? Atau kita cuma mendengar tetapi tidak mengenal secara pribadi? Seperti yang terdapat dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 17-18. Dikatakan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Orang ini tidak mengenal Tuhan. Dia cuma ikut-ikutan saja memanggil Yesus baik. Sebenarnya dia tidak mengenal dengan sungguh siapa Yesus. Sebab kalau kita baca percakapan selanjutnya, dia justru kemudian pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa. Dia menolak ketika diajak untuk mengikut Yesus. Sebab banyak hartanya dikatakan. Dia kecewa terhadap Yesus yang baru saja dia panggil guru yang baik. Apakah kita sama seperti orang ini? Kita cuma menganggap Yesus baik kalau semua doa kita dijawab, atau semua yang kita mau diberikan. Kalau begitu kita ketemu dengan penderitaan, kesukaran, atau ujian, kita langsung mempertanyakan kasihnya, di mana kasihnya, di mana kebaikan Tuhan. Apalagi banyak yang kemudian ngambek, tidak mau lagi pelayanan, dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Itu sebabnya kita perlu dan kita diundang untuk membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh, sehingga kita mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhanlah yang memberikan kepada kita harapan untuk dapat menang, ya, menghadapi setiap persoalan yang menghadang kita hari ini maupun di masa yang akan datang. Karena pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhanlah yang membuat Daud jadi berani menghadapi Goliat yang notabene sangat besar dan tangguh. Dengarkan apa yang Daud katakan kepada Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Punyailah pengalaman seperti Daud ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu yang pada akhirnya menjadi modal kita untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Hidup sebagai orang percaya itu bukan menghindar dari realita, tetapi berani menghadapi realita kehidupan bersama dengan Yesus. Dengarkan apa yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Segala perkara. Jadi dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan, dalam keadaan senang maupun susah, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan justru dalam kelemahan kita, kita dapat menemukan kekuatannya.
Dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan, terpujilah Allah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini, Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati, dan Ia Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus sudah banyak kami alami juga. Dan melalui Kristus pula, batin kami sangat dikuatkan. Jadi ada tujuan daripada semua yang diderita oleh Paulus di sini, sehingga dia kemudian bisa menguatkan yang lain, dia bisa menghibur yang lain. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesus yang berkata-kata ini, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Di dunia kalian akan menderita. Tetapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah memperingatkan, di dunia kamu akan mengalami penderitaan. Tetapi dia katakan, tabahkanlah hatimu. Nah, kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya, menurut saya lebih tepat diterjemahkan, karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be of good cheer. Ya, yang artinya bersukacitalah. Itu lebih tepat dengan bahasa aslinya. Tabah kesannya bahwa kita mesti menerima saja. Tetapi bukan itu sebetulnya yang Yesus katakan. Tapi bersukacitalah. Betul, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan kita semua bahwa di dunia ini kamu semua akan mengalami penderitaan. Apalagi karena kamu memang mengikut aku. Karena apa yang Yesus ajarkan berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi dia katakan, be of good cheer. Bergembiralah. Kenapa? Sebab aku sudah mengalahkan dunia. Penderitaan yang kamu alami tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kamu terima kelak. Kemudian mari kita buka kitab Matius pasal yang ke-6. Kita Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Yesus katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dikatakan di sini, mata adalah pelita tubuh. Mata yang baik, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang baik itu seperti apa sih? Alkitab katakan mata adalah pelita. Mata adalah pelita. Apa yang dikatakan juga sebagai pelita di firman Tuhan? Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 katakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mata yang baik adalah mata yang memakai lensa firman Tuhan, sehingga dapat melihat terang atau menilai dengan jelas apa yang sedang terjadi pada diri kita maupun pada keadaan di sekitar kita. Kalau mata kita baik, artinya kalau kita pakai lensa kebenaran firman Tuhan, di dalam keadaan gelap sekalipun, kita masih bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Saya sering lihat di film-film, para tentara memakai kacamata khusus di malam hari, sehingga dalam kegelapan sekalipun mereka masih bisa bergerak dengan leluasa, karena kacamata yang mereka pakai itu membantu mereka melihat dalam kegelapan. Nah, tetapi kalau kita memakai lensa dari dunia ini, kita seperti sedang memakai kacamata hitam. Dalam keadaan terang pun kita melihatnya lebih gelap. Apalagi kalau kita berada dalam kegelapan. Betapa gelapnya kegelapan itu. Memakai lensa firman Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang super rohani, yang sedikit-sedikit nyebut haleluya atau puji Tuhan, atau sedikit-sedikit kemudian keluar firman Tuhan atau ngotbahin orang dan lain sebagainya. Tetapi simple, sederhana saja. Orang yang memakai lensa firman Tuhan itu dapat menemukan terang dalam segala keadaan karena cara berpikirnya sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memakai lensa firman Tuhan, maka dalam keadaan sulit seperti sekarang ini pun kita masih bisa melihat dengan jelas.
kita masih bisa melihat kesempatan-kesempatan yang baik, sehingga kita dapat melakukan manuver-manuver yang baik, dan membuat kita tidak perlu jatuh, tidak perlu terantuk, tidak perlu gagal. Kesempatan-kesempatan apa saja yang kita bisa lakukan di musim ini kalau saudara tanya kepada saya? Well, ada beberapa hal yang saya bisa share kepada saudara. Yang pertama, musim ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki yang bocor. Apa yang saya maksud? Seperti pada saat kita menambal ban, kalau Anda dulu pernah menambal ban sepeda atau ban sepeda motor, biasanya ban dalam dimasukkan ke dalam air dan diputar. Pada saat kita lihat ada gelembung yang muncul, kita tahu bahwa disitulah ada lubang yang perlu segera ditambal, sehingga ban bisa kembali untuk dipakai. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Apabila engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi di area mana selama musim COVID ini kita temukan kekurangan pada diri kita, kita ketemukan yang bocor. Entah itu dalam hubungan dengan suami atau istri, atau dalam hubungan dengan anak-anak, atau apa yang kita temukan yang tidak sinkron, yang tidak sejalan, yang tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, baik itu di perusahaan, atau di tempat bisnis kita, atau di gereja di mana kita melayani. Kekurangan atau kelemahan yang selama ini tidak kita sadari, tetapi muncul pada saat kita berada di musim COVID ini. Kami pun di JPCC juga mengalami hal ini. Kami melihat ada beberapa kebocoran di sana-sini yang perlu segera kita perbaiki. Setiap orang akan menemukan kebocorannya masing-masing. Mungkin ada yang perlu memperbaiki kesehatannya dengan cara diet mungkin, atau tidur yang cukup, atau berolahraga, atau berhenti dari kebiasaan yang salah seperti merokok dan lain sebagainya. Ada yang perlu memperbaiki area keuangannya, ada yang memperbaiki area relationship atau hubungan, atau pada sistem yang ada di perusahaan atau bisnisnya. Yang kedua, kesempatan untuk menambahkan nilai. Ini yang saya lihat di musim ini. Salah satu yang sering dikeluhkan orang sebelum masa COVID adalah bahwa mereka tidak punya waktu. Karena kesibukannya sehari-hari, maka mereka tidak punya waktu untuk berolahraga, tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk baca buku dan menambah pengetahuan, tidak punya waktu untuk quality time dengan keluarga. Nah, sekarang di masa COVID ini kita diberi waktu. Karena ada yang banyak dirumahkan, dan banyak yang kita bisa lakukan di rumah. Ada juga yang bisa work from home. Paling tidak, ini yang saya mau katakan, bahwa Anda semua, kita semua, tidak sesibuk sebelum masa COVID. Nah, pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin untuk menambahkan nilai dalam hidup. Belajarlah hal-hal yang baru, seperti melukis mungkin, atau memasak, atau belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris umpamanya, belajar fotografi. Tambahkanlah ilmu. Belajar menulis mungkin, mau jadi blogger bisa, mau jadi vlogger bisa, atau belajar memainkan alat musik dan lain sebagainya. Ini kesempatan untuk kita menambahkan nilai dalam hidup kita. Yang ketiga, kesempatan untuk menggali dan meningkatkan kreativitas. Mengapa? Karena kreativitas biasanya muncul pada saat manusia dibatasi. Pada saat apa yang ada di tangannya terbatas, maka manusia akan memutar otaknya dan keluar kemudian dengan pilihan-pilihan lain, keluar dengan alternatif yang lain. Dulu ada film seri TV yang tidak pernah saya lewatkan, yang sekarang ini dibuat lagi tapi diperankan oleh orang yang berbeda. Namanya MacGyver. Mungkin kalian juga, Anda semua pernah tahu film tersebut. Film ini sangat menginspirasi saya karena memerankan atau diperankan oleh seseorang yang bernama MacGyver, yang dalam segala keterbatasan yang ada, dia selalu dapat keluar dengan sebuah solusi yang terbaik untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi. Di Jakarta sekarang banyak yang sudah mengganti sistem pencet dengan sensor. Jadi kalau kita mau membuka pintu misalnya, atau mau mencet lift, kita tidak perlu lagi untuk menyentuh knob, cukup hanya mendekatkan tangan kita saja, maka semuanya sudah terjadi.
Untuk menghindari penularan virus, sekarang hampir di semua restoran, kita tidak perlu lagi disodori menu. Cukup scan saja, menu akan segera muncul di HP atau di smartphone kita. Hal-hal hal ini muncul pada saat kita dibatasi ruang geraknya, pada saat kita mengalami kesulitan di musim COVID ini. Pada saat kebaktian harus online dan banyak gereja tidak lagi bisa mengedarkan kantong kolektor, maka apa yang terjadi? Maka semua langsung beralih ke digital payment. Sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan dari dulu. Akhirnya terlaksana di masa COVID ini. Itu sebabnya penting untuk kita menggali potensi dan berkreasi. Kita tidak boleh malas, apalagi kita punya Roh Kudus yang sanggup memimpin kita, menolong kita, dan mampu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, firman Tuhan katakan. Kalau Roh Tuhan tinggal dalam kita dan memenuhi hidup kita, seharusnya kita tidak akan pernah kekurangan dengan ide, dan kita tidak pernah kekurangan kreativitas serta inovasi yang baru. Karena Tuhan kita itu kreator, pencipta. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Sulit untuk mendengarkan suara seseorang di tengah keramaian, bukan? Apalagi kalau semua orang berbicara berbarengan. Banyak orang karena kesibukan sehari-hari, karena berada dalam kebisingan sehari-hari, jadi tidak bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, di musim COVID ini, ya, di mana semua kegiatan rutin kita terganggu, banyak kegiatan yang dibatalkan, semuanya menjadi lebih sepi. Dengan apa kita isi keseharian kita? Sibuk pun malas-malasan, atau sibuk nonton film, drama Korea, atau sibuk tidur-tiduran, atau sibuk main sosial media. Saya punya usul untuk warga kerajaan di Rock Batam, karena saya percaya Anda semua tidak demikian. Kalau sebelum COVID kita tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ada baiknya kita untuk memakai waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal siapa Tuhan kita, membaca firman-Nya, untuk belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Karena sepi, karena tenang, suaranya akan lebih mudah didengar. Dan bukan cuma berhenti sampai mendengar, lakukan apa yang dikatakan. Karena itulah caranya Tuhan memimpin kita semua menghadapi masa yang sulit ini. Saya sangat yakin seperti yang sudah saya lakukan setiap hari, Dia ingin berbicara dengan kita. Sehingga kita semua mempunyai pengalaman yang luar biasa di musim ini. Sesuatu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan terima mujizat yang tidak akan kita lupakan seumur hidup. Apa yang buat kebanyakan orang dunia ini merupakan sesuatu yang merugikan, tetapi bersama dengan Yesus diputar balikkan untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan, terutama buat orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga pada saatnya nanti, karena badai ini pun akan berlalu, pasti badai ini juga berlalu. Pada saat dia berlalu, kita menjadi pribadi yang lebih tinggi nilainya. Pribadi yang lebih berhikmat, yang lebih pandai, yang lebih sehat, yang lebih baik, dan yang pasti lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Dalam penderitaanmu, di dalam masa seperti ini, punyalah sudut pandang yang benar. Pakailah lensa firman Tuhan untuk melihat keadaanmu dan keadaan sekitarmu. Dan be a good cheer, bersukacitalah, sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Semoga ini memberkati saudara dan menjadi bekal buat saudara dalam keseharian saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.